Selamat datang kembali teman-teman di dunia Tokusatsu. Kali ini kita akan membahas mengenai series yang sedang hangat-hangatnya nih ya, yang dirilis oleh Toei di channel TV Asahi, yaitu The High School Heroes. Jujur Mimin sangat exciting. Dan hari ini juga Mimin secara ofisial akan membahas The High School Heroes mulai dari episode 1 hingga tamat ya teman-teman. Setiap episodenya kita akan bahas sampai tuntas ya. Jujur Mimin sangat exciting banget ya, bener-bener sama nih series gitu. Pengen Mimin tuh bahas banget. Jadi Mimin sangat ingin mengutarakan apa yang ada di pikiran Mimin kepada teman-teman ya. Sekaligus membahas juga setiap episode-episode dari The High School Heroes ini ya teman-teman. Dan seperti teman-teman lihat, Mimin sekarang sedang menggunakan kostum layaknya anak sekolah. Ya, kalau di The High School Heroes ini kostumnya mirip si Manaka Taisei ya. Si Manaka Taisei pakai kaos yang warna merah, terus dibuka kancingnya gitu ya, kancing seragamnya, terus ada dasi. Enggak sih, kayaknya enggak pakai dasi juga, tapi pakai sarung tangan gitu kan. Ya mirip-mirip lah, 11-12 ya si Manaka Taisei gitu. Dan by the way, teman-teman, series The High School Heroes ini sekarang sedang jalan pada episode ke-6. Ya. Ingat ya teman-teman, ke-6. Dan hari Sabtu itu rilis episode ke-7 di channel TV Asahi. Dan untuk pembahasannya sendiri nantinya Mimin akan mengikuti rilisan subtitle Indonesia atau Inggris. Yang subtitle Indonesia atau Inggrisnya itu baru rilis episode 4 teman-teman. Jadi ya mohon maaf aja ini mah ya, kalau misalkan Mimin tidak akan membahas secara tepat waktu. Jadi kalau misalkan nih The High School Heroes minggu sekarang itu rilis episode ke-7 atau ke-8, ya otomatis Mimin gak akan mengikuti pembahasan rilisan dari episode tersebut gitu. Jadi misalkan episode 8 sekarang rilis, terus beberapa hari kemudian Mimin langsung bahas episode 8 itu, ya Mimin gak akan bisa gitu ya, karena ya Mimin otomatis di sini ngikut rilisan subtitle Indonesia atau Inggrisnya gitu ya di website seperti itu ya teman-teman. Dan itu juga Mimin lakukan demi ya Mimin paham alur ceritanya sendiri gitu ya dari The High School Heroes ini. Meskipun Mimin juga ya bisa aja gitu menjelaskan tanpa subtitle Inggris atau Indonesia gitu ya, tapi ya takut salah gitu kan. Jadi ya Mimin ya mending nonton subtitle Indonesia atau Inggrisnya biar lebih paham lagi. Seperti itu ya teman-teman. Dan bagi teman-teman yang nanya nih ya, downloadnya di mana tuh Kang? Downloadnya di mana dong? Orang downloadnya di mana ini The High School Heroes? Di Google, oke teman-teman, banyak itu The High School Heroes. Teman-teman ketik aja lah di Google The High School Heroes subtitle Indonesia, itu pasti ketemu lah, pasti ada, oke? Jadi teman-teman jangan tanya Mimin, karena Mimin gak akan kasih tahu ya. Bukan berarti Mimin pelit, tapi ya teman-teman udah dewasa, udah mandiri, udah tahu lah ya semacam gini. Jadi gak perlu tanya ke Mimin lagi, oke ya? Baiklah kalau begitu, kita akan bahas episode 1 The High School Heroes yang berjudul Kemunculan Hero Merah, Home Run Pembalik Masa Muda. Teman-teman bisa cermati sendiri di dalam judulnya bahwa di episode ini merupakan debut dari si Ranger pertama The High School Heroes, yaitu Akahiro ya, yang diperankan oleh Manaka Taisei. Bukan Manaka Taisei ini ya. Mimin tidak akan membahas secara mendetail dengan alur cerita dari episode 1 ini karena durasi The High School Heroes ini memang cukup panjang teman-teman, yaitu 48 menit. Jadi Mimin akan rangkum saja poin-poin yang memang harus dibahas lah ya di episode 1 ini, biar teman-teman rada ngerti juga, biar teman-teman paham juga ya. By the way ini bagi teman-teman yang belum menonton first impression ya dari Mimin mengenai The High School Heroes episode 1 ini, monggo lah langsung cek di link deskripsi di bawah ini ya teman-teman. Dan pastinya di pembahasan episode 1 ini akan panjang karena ini merupakan alas atau awal latar belakang cerita dari The High School Heroes ini. Jadi akan banyak sekali bahasan-bahasan yang akan Mimin sampaikan kepada teman-teman ya. Kita mulai dari si Manaka Taisei, sang Akahiro. Si Manaka ini di episode 1 ini memang merupakan seorang otaku akut dari series pertama Super Sentai, yaitu Himitsu Sentai Go Ranger. Yang uniknya di sini si Manaka memang harus membuat klub ya, The High School Heroes, yang beranggotakan 5 orang. Ini memang sesuai dengan referensi dari series Go Ranger sendiri yang beranggotakan 5 orang. Dan bagi teman-teman yang belum tahu juga,
series The High School Heroes ini hampir 60% mengambil referensi dari Himitsu Sentai Go Ranger. Mulai dari openingnya, yang di situ opening dari The High School Heroes ini dikemas layaknya series Go Ranger, teman-teman. Untuk desain monsternya sendiri itu memang mengambil dari desain-desain dari series Go Ranger sendiri. Yang di sini desain dari villain Go Ranger itu dikemas atau dibikin lebih seram lagi di series The High School Heroes ini. Dan Mimin jujur suka banget ya. Top Marco top ya untuk desain monsternya sendiri. Bener-bener serem, dan gimana ya, desain-desain monster dari The High School Heroes ini gak kayak badut ya, gak kayak badut di seri-series Super Sentai zaman sekarang atau di seri-seri Kamen Rider yang ya gitu ya, desainnya tuh kayak gak mencengkam, gak bener-bener bikin takut gitu ya pada yang nonton gitu ya. Kalau di The High School Heroes ini desain-desain monsternya bener-bener serem, badass, dan keren banget lah pokoknya. Langkah yang bagus dari Toei menghadirkan kembali monster-monster yang memiliki vibe sama seperti monster-monster era Showa ataupun Heisei. Untuk anggota The High School Heroes memang mengambil referensi dari para anggota series Himitsu Sentai Go Ranger, yaitu ada Akahiro, Aohiro, Kihiro, Midohiro, dan Momohiro. Kenapa sih The High School Heroes ini banyak sekali mengambil unsur series Go Ranger ya? Ada alasannya sendiri, teman-teman. Di series ini diceritakan si Manaka Taisei ini merupakan seorang otaku akut ya, seperti yang Mimin bilang tadi dari series Himitsu Sentai Go Ranger. Dia memang menyukai series Go Ranger ketika masih kecil hingga ia sekarang dewasa ya. Maksudnya dia sekolah SMA ya. Tidak hanya Manaka Taisei saja, ayahnya, bapaknya sendiri itu merupakan seorang penggemar juga dari series Go Ranger sendiri. Justru karena bapaknya itulah si Manaka Taisei ikut-ikut jadi ke bapaknya untuk menyukai series dari Go Ranger ini. Seperti itu ya teman-teman. Tapi sayangnya di episode 1 ini ayahnya Manaka Taisei diceritakan telah meninggal. Dan Manaka Taisei sekarang hidup bersama ibunya berdua. Itu untuk alasan seriesnya sendiri ya teman-teman. Kenapa The High School Heroes ini banyak mengambil referensi dari Go Ranger. Tapi untuk di luar itu semua, The High School Heroes ini kenapa mengambil tema atau referensi dari Go Ranger? Itu karena Super Sentai sedang berulang tahun ke-45 ya teman-teman. Karena teman-teman juga tahu lah ya, Super Sentai sekarang sedang ulang tahun ke-45. Dan Super Sentai yang sekarang tayang yaitu Zenkaiger merupakan Super Sentai Anniversary juga ya teman-teman, yang ke-45. Dan di Zenkaiger juga itu sudah banyak sekali memunculkan tribut-tribut kepada Sentai-Sentai pendahulunya gitu ya teman-teman. Teman-teman juga pasti tahu lah ya. Dan disinilah Toei bekerja sama dengan Johnny Agency ya, membuat mini series The High School Heroes yang berjumlah 10 episode, sekaligus menjadi mini series yang memperingati ulang tahun Super Sentai ya. Kembali lagi ke topik nih teman-teman. Si Manaka Taisei di samping dia harus membuat klubnya, yaitu klub penyelamat sekolah atau The High School Heroes, ternyata dia harus dihadapkan dengan ancaman-ancaman jahat dari organisasi Majin, yang dimana organisasi ini merupakan organisasi jahat yang diciptakan oleh kepala sekolahnya sendiri. Mimin tak kenapa jadi teringat series 4Z ya teman-teman, yang dimana di Kamen Rider 4Z itu kepala sekolahnya sendiri adalah musuhnya sendiri itu ya, big bossnya sendiri dari si Kisaragi Gentaro. Entah siapa, lupa lagi nama kepala sekolahnya itu, tapi jelas-jelas ya kepala sekolah dari Amanagawa High School adalah big boss dari para KRC ya, Kamen Rider Club. Dan by the way, Kamen Rider 4J sekarang sudah genap 10 tahun ya teman-teman. Selamat ulang tahun Kamen Rider 4J Uchukita. Dan Toei pada minggu kemarin sudah melakukan banyak sekali event-event terkait perayaan ulang tahun anniversary dari Kamen Rider 4J. Mulai dari mengundang para aktor utama dari series 4J, yaitu Kisaragi Gintaro, siapa Shota Fukushi ya kalau nggak salah ya pemerannya itu. Dan pemerannya Risiko, terus pemerannya si Meteor, si Ryusei, dan teman-teman KRC lainnya ya teman-teman. Moto dari sekolah ini yaitu Gosei Gakuen ya, sekolah Gosei,
Yaitu motonya adalah Pure, Right, and Beautiful ya. Meskipun moto dari sekolah ini terlihat indah, tetapi di balik keindahan itu terdapat sebuah kebusukan yang terjadi dan menimpa sekolah Gosei ini. Ternyata ketika Manaka masih berusia kanak-kanak atau masih kecil, dia pernah bertemu dengan sesosok majin. Yang majin ini memiliki bentuk wajah seperti salib gitu ya di kepalanya. Tapi untungnya di peristiwa itu Manaka kecil diselamatkan oleh seorang hero. Yang sepertinya hero yang menyelamatkan Manaka kecil ini adalah sosok dari ayahnya sendiri ya. Meskipun Mimin juga belum tahu ini sosok sebenarnya dari Akahiro yang menyelamatkan si Manaka ini itu siapa ya. Mimin belum tahu. Kita lihat aja lah di seriesnya nanti, di episode selanjutnya. Di peristiwa inilah si Manaka memiliki niat dan motif yang sangat kuat untuk membentuk The High School Heroes ketika dia sekolah sekarang gitu ya, SMA sekarang. Episode 1 pun kita langsung diperlihatkan dengan Majin yang memiliki bentuk baseball di kepalanya. Dan kembali lagi, desain dari Majin baseball ini memang mengambil referensi dari monster baseball di series Himitsu Sentai Go Ranger ya teman-teman. Dan untungnya ketika Manaka berhadapan dengan Majin baseball ini, Manaka dengan tekad yang kuat bisa berubah menjadi Akahiro, The High School Heroes. Itu semua berkat kekuatan yang diberikan dari smartphone dan aplikasi khusus The High School Heroes yang diciptakan oleh ayahnya sendiri ya. Unik ya untuk alat perubahannya sendiri. Itu pakai semacam aplikasi yang diciptakan oleh bapaknya. Dan itu lewat handphone juga gitu ya. Lewat handphone tuh si Manaka tinggal mencet tombol aja, tombol change kalau gak salah ya. Yaitu langsung auto berubah. Gak ribet, gak seperti Super Sentai Kamen Rider yang harus mencet sana sini gitu ya, masukin sana sini, ribet banget. Tapi di series ini The High School Heroes ini dibikin gimana ya, serealistis mungkin lah sepertinya ya. Jadi emang ya masuk akal banget sih kalau berubah lewat smartphone gitu ya, karena smartphone itu adalah benda yang selalu kita pegang setiap hari, setiap menit, setiap waktu gitu. Jadi emang masuk akal sekali sih berubah lewat smartphone. Manaka yang memiliki visi misi yang kuat dari The High School Heroes, yaitu ketika ada ancaman dari Majin melanda sekolah dia langsung auto bergegas untuk menyelesaikan atau membasmi ancaman tersebut. Yang dimana di episode 1 ini Manaka harus mencari siapa dalang dari Majin Baseball, yang ternyata Majin Baseball ini telah menyerang beberapa siswa di sekolah Gosei ini. Untungnya di episode 1 ini si Manaka tidak sendirian untuk mencari dalang penyerangan si Majin ini. Dia di sini dibantu oleh seorang wanita anak klub jurnalistik yaitu Hana. Yang di sini Hana merupakan seorang adik dari Midohiro yaitu Morimura Naoya. Pengemasan episode 1 The High School Heroes ini memang sangatlah seru ya teman-teman. Apalagi ketika mengungkap dalang Majin Baseball itu seperti kita dibawa ke dalam sebuah series bertemakan detektif gitulah ya, yang dimana si tokoh utama itu harus mencari clue terkait dengan apa yang terjadi di cerita tersebut atau di kasus tersebut ya. Yang di sini si Manaka Taisei mencari clue dan mencari target siswa-siswi yang kemungkinan orang tersebut adalah sosok dari Majin Baseball. Kita bisa melihat bahwa ada 3 orang atau 1 orang klub, yaitu klub OSIS di sekolah yang menginginkan klub The High School Heroes ini bubar atau tidak ada. Nah, si ketuanya sendiri yaitu Hyoma Oda, dia nantinya bisa dibilang akan menjadi rival bagi si Manaka. Dan akan ada kejutan besar yang akan menanti ya dari grup OSIS yang diketuai si Ora ini. Ya kita akan bahaslah di episode selanjutnya ya teman-teman. Dalam pencarian dalang di balik Majin Baseball ini, si Manaka sempat menuduh sosok yang dia ini merupakan calon dari anggota The High School Heroes ini. The High School Heroes yaitu Aohiro aka Yusuke, sang ketua dari klub baseball sekolah Gosei. Dan dia juga merupakan seorang anak cerdas ya, bisa dibilang di sekolah ini. Tapi ternyata tuduhan yang selama ini Manaka berikan kepada Yusuke itu semuanya salah ternyata ya. Jelas-jelas bukan. Karena ternyata dalang dari Majin Baseball ini atau sosok di balik Majin Baseball ini adalah adik kelasnya sendiri, yang dia ini merupakan anggota dari klub baseball itu yang diketuai oleh si Yusuke. Ternyata si anak ini memiliki motif tersendiri kenapa dia melakukan tindakan keji kepada para siswa, dan tentunya menjadi seorang Majin ya di episode 1 ini.
Dan ternyata tidak hanya si Manaka Taisei yang debut di episode 1 ini. Si Yusuke, sang Aohiro pun debut ya di episode ini teman-teman. Dengan menggunakan aplikasi yang di-share oleh si Manaka ke smartphone Yusuke, yang membuat Yusuke bisa berubah menjadi Aohiro. Dan ya di sini, 2 anggota The High School Heroes telah hadir, dan mereka langsung mengalahkan sang Majin Baseball. Dan balik lagi, ada satu adegan yang mengambil referensi dari adegan Himitsu Sentai Go Ranger, yaitu adegan ketika Aka dan Aohiro ini melakukan sebuah pertandingan baseball bersama Majin Baseball. Yang ini merupakan sebuah referensi dari episode di seriesnya Himitsu Sentai Go Ranger ya, adegan ini ya teman-teman. Di samping itu juga teman-teman, sang Aka Ranger Go Ranger akan menjadi semacam cameo. Nah, si Aka Ranger ini bertugas untuk menyemangati si Manaka Taisei ya, yang dimana kalau si Manaka Taisei ini sedang putus asa gitu, yang sedang mellow-mellownya, itu si Aka Ranger langsung muncul dan memberikan motivasi kepada dia untuk selalu bangkit kembali. Seperti itu ya teman-teman. Untuk siswa yang sudah dikalahkan oleh para The High School Heroes ini, ternyata siswa-siswa ini sepertinya telah dicuci otaknya atau dihasut oleh seseorang di sekolah Gosei ini, yang membuat mereka sepertinya memberanikan diri untuk berubah menjadi Majin dengan sebuah aplikasi yang sama yang dimiliki oleh Manaka Taisei. Cuman di sini aplikasi yang digunakan siswa ini ketika berubah menjadi Majin itu terlihat berbeda ya, meskipun cara kerjanya pun hampir sama. Pastinya aplikasi-aplikasi ini merupakan ciptaan dari kepala sekolah yang dia juga merupakan pemimpin dari organisasi Majin ya. Kepala sekolah ini juga ternyata memiliki sebuah motif khusus atau tujuan khusus yang belum diketahui apa tujuan dari si kepala sekolah ini, sehingga dia harus membuat kekacauan dengan memperalat siswa-siswinya sendiri untuk berubah menjadi Majin ya teman-teman. Tapi yang sangat disayangkan ketika para siswa ini telah dikalahkan oleh The High School Heroes, itu mereka seakan-akan tidak sadar atau tidak ingat dengan apa yang mereka lakukan selama menjadi sosok Majin. Begitu ya teman-teman. Jadi seakan-akan mereka itu dicuci otak gitu ya, ketika mereka kalah dari para The High School Heroes ini. Seperti itu ya teman-teman. Dan akhirnya di episode 1 ini Manaka telah berhasil merekrut satu anggota The High School Heroes, yaitu Yusuke aka Aohiro, sang mantan ketua baseball sekolah Gosei. Dan yang lebih mengagetkan lagi, itu si Hana, sang anak jurnalistik, ikut menjadi anggota dari klub The High School Heroes ini. Jadi tersisa 3 anggota lainnya ya teman-teman, yang nantinya mereka akan debut di episode selanjutnya. Jadi itulah teman-teman topik atau pembahasan dari episode 1 The High School Heroes ini. Mohon maaf kalau Mimin tidak membahas secara detail ya terkait ceritanya sendiri, alur ceritanya sendiri, karena Mimin takutnya ini video kali ini, pembahasan kali ini panjang banget ya. Jadi Mimin rangkum saja poin-poin penting dari episode 1 ini. Dan mungkin kalau poin-poin lainnya yang mungkin Mimin terlewatkan atau mungkin Mimin nantinya akan bahas, yaitu akan dibahas di episode selanjutnya atau di video selanjutnya. Begitu ya teman-teman. Jujur, Mimin ketika menonton episode 1 The High School Heroes ini benar-benar merasa Super Sentai, series franchise Super Sentai itu telah memiliki sebuah packaging yang baru. Benar-benar keren lah pokoknya ini The High School Heroes ini. Apalagi setiap episode The High School Heroes itu memiliki jumlah durasi 48 menit teman-teman, yang membuat cerita The High School Heroes ini enak diikuti dan benar-benar enak lah, benar-benar gak buru-buru, benar-benar gak gimana ya, gak kayak Kamen Rider atau Super Sentai yang setiap episodenya itu memang cepat banget gitu ya, karena ya terbatas durasi. Tapi meskipun begitu, secara logikanya juga di Super Sentai ataupun Kamen Rider kan itu setiap monster atau setiap kasus, satu kasus itu biasanya diselesaikan dalam 2 episode ya. Dan satu episode dari series Kamen Rider atau Super Sentai itu durasinya 24 menit. Nah, 2 episode jadi berapa? 48 menit. Ya sebenarnya sama-sama aja sih. Sama seperti setiap episode dari The High School Heroes. Ya, karena setiap episode The High School Heroes ini ya menghadirkan satu monster, satu kasus. Seperti itu ya teman-teman. Tapi ya Mimin balik lagi, kenapa Mimin tetap suka cara penceritaan The High School Heroes ini, ya karena durasinya itu 48 menit, yang membuat memang cerita The High School Heroes ini enak banget gitu, bener-bener enak, bener-bener fokusnya tuh ya fokus ke cerita gitu, gak ada yang lain lagi gitu.
Jadi benar-benar enak diikuti, kasusnya juga, ceritanya juga, di balik-balik konfliknya juga benar-benar enak. Apalagi setiap pengemasannya itu selalu berubah-ubah ya. Karena kalau teman-teman nonton itu episode The High School Heroes, misalkan si Manaka Taisei lagi flashback ketika dia masa kecil, itu editingnya, sinematografinya itu berubah menjadi layaknya film-film jadul 80-an yang kayak ya di belah kanan kiri ya, warna hitam kanan kiri. Terus kalau misalkan menceritakan kasus atau memecahkan misteri, itu langsung diubah sinematografinya itu kayak film-film detektif. Seperti itu ya teman-teman. Jadi memang apa ya, untuk pengemasan The High School Heroes ini Mimin acungi jempol ya, bener-bener keren banget gitu ya teman-teman. Dan by the way, kalau teman-teman belum tahu, ada banyak sekali bintang-bintang tamu atau cameo dari seri Super Sentai yang ikut meramaikan series The High School Heroes ini. Yang di episode 1 ini kita bisa lihat penampilan dari Nada, The U Soldier. Kalau di series ini berperan sebagai Fumito Kazami alias sang penasihat klub berita ya. Di next episode juga, atau di next episode ke depan itu juga kita bisa melihat penampilan atau cameo dari pemeran seri-seri Super Sentai. Seperti itu ya teman-teman. Jadi Mimin benar-benar gimana ya, sangat menanti sekali kejutan dari Toei menghadirkan siapa sih gue star dari Super Sentai yang akan ikut di series The High School Heroes ini setiap episodenya gitu teman-teman. Kalau teman-teman tahu siapa yang menulis cerita dari The High School Heroes ini? Siapa coba? Ayo. Benar teman-teman. Kalau teman-teman tahu, yang menulis cerita dari The High School Heroes ini adalah orang di balik dalang cerita dari franchise Kamen Rider yang katanya itu terburuk ya. Kata fans Kamen Rider, yaitu Yuya Takahashi. Yang dia ini pernah menulis berbagai macam series Kamen Rider ya, seperti Kamen Rider X8 dan juga Kamen Rider Zero One. Yang jujur sebenarnya Zero One itu memang masih mending ya ceritanya dibanding X8 untuk segi cerita ya. Tapi di series ini, yaitu The High School Heroes, ini Mimin acungi jempol sama si Yuya Takahashi karena dia sudah membuat atau berhasil membuat cerita The High School Heroes ini menjadi menarik di setiap episodenya. Dan tak lupa juga sang sutradara The High School Heroes yaitu Takuro Ikawa. Dia ini ternyata seorang spesialis seri-seri bertemakan detektif. Jadi memang tidak aneh kalau misalkan kita nonton setiap episode The High School Heroes ini, kita seakan-akan dibawa ke dalam tema-tema detektif anak sekolahan lah, seperti itu ya teman-teman. Akhirnya ya, Yuya menjadi sangat serius membuat series Tokusatsu The High School Heroes ini. Terakhir dia membuat cerita yang serius dan keren itu di film Kamen Rider Zero One Real X Eyes ya, yang movie ini merupakan movie terbaik, salah satu movie terbaik menurut Mimin pribadi ya teman-teman. Kalau teman-teman gimana? Terbaik atau enggak? Komen di bawah ya. Kalau begitu terima kasih teman-teman yang sudah menonton pembahasan episode pertama The High School Heroes ini yang sangat panjang. Terima kasih yang sudah menonton dan terima kasih yang mendengarkan dari awal sampai akhir. Saya Mimin, saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa.